Kembali lagi bersama saya Hans di Creative Soul Project. Pada kesempatan kali ini mungkin saya terlihat sendirian ya, dan tidak mendatangkan sosok bintang tamu, dan karena di sini saya berusaha akan berbincang ringan atau ngobrol-ngobrol ringan, membahas sedikit permasalahan yang saat ini nih lagi rame ya, tapi di kalangan internasional gitu kan. Meskipun saat ini sedang rame, dan saya akan mengupas sedikit nih, dan mungkin dari para penonton semuanya udah tahu lah apa yang pengen saya bahas. Betul, invasi Rusia ke Ukraina. Banyak hal penting, dan sebetulnya saya sih pengen sekali ya membahas ini, karena isu ini sangat menarik ya di kalangan media, di dunia berita barat, bahkan di kalangan mungkin ke desa-desa juga. Pasti yang lagi diobrolkan tuh rame-ramenya tuh, hangat-hangatnya tuh sekarang invasi Rusia ke Ukraina. Karena itu menjadi sebuah isu penting di saat ini, karena menyangkut kestabilan keamanan negara juga. Karena saya pernah baca berita juga dan pernah ada kutipan bahwa invasi Rusia ke Ukraina ini akan memunculkan nantinya perang dunia ketiga. Ngeri gak guys? Kalau saya ngeri sih. Namanya perang, bahasa perang gitu kan, itu udah jadi sebuah momok yang sangat menakutkan gitu. Ketika kita mendengar namanya sebuah perang, jangankan saya mau mendengar perang, ningali tatangga pabeut-beut esok sieun saya mah komo namanya perang gitu. Oke, kita bahas pemimpin kedua di negara tersebut. Pertama kita bahas Ukraina. Itu dipimpin oleh beliau yang bernama Volodymyr Zelensky, dan sosok beliau ini yang katanya itu menurut ada sebuah kutipan lahir dari seorang komedian dan juga seorang aktor gitu. Makanya imut-imut gimana gitu kan untuk presiden Ukraina ini sendiri. Dan untuk presiden Rusia Vladimir Putin, dan sosok yang sangat gagah, punya wibawa gitu. Bahkan jalannya pun udah kelihatan wibawanya tuh keluar, negarawannya tuh keluar. Dan beliau lahir dari ex pasukan elit KGB itu di era Uni Soviet. Makanya mungkin untuk masalah strategi perang, dan makanya Rusia itu menjadi pemasok senjata-senjata atau alutsista canggih ke seluruh negara, bahkan ke Indonesia. Kemarin kan sempat ada beritanya tuh bahwa kita ada kerjasama masalah alutsista seperti pesawat terbang yang dikirim langsung dari Rusia gitu. Makanya kalau perbandingan secara kekuatan militer, Ukraina ini jauh dibanding Rusia. Kenapa? Pertama, Rusia itu negara besar di kalangan Eropa Timur, dan meskipun Rusia dan Ukraina adalah pecahan dari negara Uni Soviet dulu, dan secara wilayah teritorial Ukraina ini masih masuk ke dalam Eropa Timur. Namun kemarin ada isu bahwa Ukraina mendeklarasikan diri untuk bergabung ke NATO sebagai wilayah Eropa Barat, seperti itu. Dan mungkin Rusia itu berharap bahwa Ukraina itu, karena wilayah teritorialnya berada di Eropa Timur, Ukraina itu pengen bergabung ke wilayah Rusia. Mungkin terjadinya perpecahan itu pertama di situ. Dan saya pun tidak tahu ya, karena kemarin masih bisa sempet-sempetan kontekan sama Presiden Putin, tapi beliau kayaknya masih sibuk untuk strategi perdamaian ya, untuk strategi saat ini mau seperti apa. Jadi belum dapat informasi pasti saya. Nanti kita tanya di kamus Tatang Suparna ya, yang mungkin dia bisa ada kutipan seperti itu untuk masalah detailnya seperti apa nih, sehingga terjadinya invasi saat ini. Nah, saya ada baca fakta menarik menurut Kamus Ahmad Suryansah.
ini fakta di luar invasi ya, bahwa ternyata menurut Kamus Ahmad Suryansa itu populasi wanita di Rusia itu lebih banyak daripada jumlah jiwa laki-lakinya. Makanya buat jomblokers yang ada di Indonesia, sorry salah bahasa Sundanya, yang ada di Indonesia tong hariwang ya nu jomblo, misalkan di Indonesia kekurangan aww, di Rusia masih kene banyak. Bahkan kemarin sempat ada hitungan di kisaran 14 juta jiwa penduduk Rusia itu berjenis kelamin perempuan. Makanya bisa aya nu hawak hayang dua ewang ke sok ini ke Rusia gitu, asal daek perang beureun di ditu ke geus jadi orang Rusia. Dan dikabarkan katanya pernikahan di sana dibiayai oleh negara. Rek teu ngeunah kumaha menang awewe bule biaya nikah di biayaan, pan ari urang mah di dieu hayang kawin oge kudu mahkutang heula bata, misalkan lamun urang teu boga gawe kudu buburuh heula. Buburuh gitu cukup 1 tahun 2 tahun keur ipekah kudu puluhan tahun. Di Rusia mah awewe disadiakeun kawin gratis asal daek perang meureun tanya resikona tah. Tetep aya plus minusna. Ari saya mah mending di Indonesia we daripada kawin di ditu dititah perang. Mending perang di Indonesia meureun. Istilahna lain perang di Indonesia mah, istilah perang jeung pamajikan. Di Indonesia di ditu mah acan perang jeung pamajikan ditambah komo mun diwajibkeun militer sok kumaha. Can ge bulan madu geus wajib militer misalkan. Kan ngeri. Mata syukuri lah. Mungkin saya tidak hanya sebatas celotehan untuk masalah pembahasan Rusia dengan Ukraina. Semoga ini jadi sebuah penyampaian perdamaian gitu, dan mudah-mudahan ada yang mendengar. Kan kita tidak tahu ya, dengan celotehan ini sebuah menjadi mudah-mudahan menjadi sebuah seruan damai untuk kedua belah pihak. Karena ketika adanya sebuah pertikaian apalagi ini menyangkut dua buah negara ya, dan ada isu ke perang dunia 3 lah, ada isu lain-lain lah, dengar di ini, dengar di itu gitu. Terjadi banyak isu dan akan memicu perang dunia ketiga. Itu luar biasa ya. Sangat ngeri gitu, sangat ngeri. Karena perang dunia 3 itu saya tidak membayangkan gitu akan seperti apa dengan kekuatan senjata saat ini, mesti kedua belah pihak yang udah mungkin sangat udah sangat canggih gitu. Apalagi Rusia sebagai yang selalu memunculkan senjata-senjata terbaru. Bahkan kemarin saya sempat baca file pemberitaan di media bahwa saat ini Rusia sudah bisa berhasil membuat sebuah baju perang yang anti peluru kayak robot tuh. Dulu mah kan kita lihat robot-robot baju-baju seperti itu di game, di film-film gitu yang cuman hanya sebatas mungkin hanya sebatas kreasi aja. Tapi Rusia ini sudah berhasil menciptakan baju perang yang udah anti peluru, terus dilengkapi dengan teknologi-teknologi canggih di helm anti pelurunya, bahkan bisa melihat objek-objek tersembunyi. Kan itu udah ngeri ya. Itu udah menjadi nanti ke arah perperangan modern gitu kan. Kalau dulu kan masih bambu runcing istilahnya, kita ya zaman dulu masih bambu runcing yang impact dari bambu runcing itu sendiri paling katun celeb ukur getihan nu digigirna, coba ayeuna katun celeb rudal nu getihan lain ukur digigirna hungkul, negara digigirna oge milu getihan menurutnya jika gitu. Makanya saya menyerukan sebuah perdamaian. Mudah-mudahan ya ada yang dengar lah, orang Rusia meskipun nggak ngerti bahasa saya, tapi perdamaian itu tidak hanya harus dimengerti dari kata-kata, tapi dengan ekspresi sebuah penyeruan ketika kita ada sebuah pengharapan bahwa perdamaian itu penting untuk kelangsungan kehidupan seluruh populasi dunia saat ini. Dan ketika terjadinya sebuah peperangan, yang kena imbas itu tidak akan hanya negara di sekelilingnya, tapi seluruh lapisan masyarakat dunia. Karena antara negara yang satu, negara yang satunya lagi, misalkan
kita ada kebutuhan berkesinambungan. Karena ya udah hukum alam. Kita ada kebutuhan ke Rusia misalkan, atau Indonesia ada kepentingan dengan Rusia, atau Indonesia ada kepentingan dengan Ukraina, Indonesia ada kepentingan dengan Amerika. Itu udah hukum alam. Karena setiap sebuah negara tidak akan ada sempurna yang semua kebutuhannya itu ada di dalamnya. Pasti kita membutuhkan kerjasama antar negara. Jangankan antar negaranya, urang jeung babaturan oge sok saling butuh. Misalkan saya teu boga rokok ye, kebenaran warung jauh, ngaranna tukang ngarokok kan teu ngarokok sakedeung oge, belaan teu dahar, belaan menta kan era-era oge, pan eta udah namanya kebutuhan. Kumaha ieu negara anu istilah nama kepentingan di negara itu teh banyak gitu. Pasti membutuhkan negara yang lain. Negara ini membutuhkan dari negara kita, atau negara kita membutuhkan dari negara yang lain. Entah itu dari masalah pangan, entah itu dari masalah pendidikan, entah itu dari masalah suplai bahan bakar, bahan baku, dan lain-lain. Makanya semoga peperangan ini atau invasi ini tidak menjadi lebih besar, dan ada sebuah delegasi perdamaian. Misalkan di Ukraina nih dulu terkenal dengan Shevchenko, dan kemarin-kemarin Rusia terkenal dengan Khabib Nurmagomedov. Siapa tahu mereka muncul karena ada panggilan dalam hati gitu. Mereka kan tokoh-tokoh penting di masanya, terus muncul mendelegasikan perdamaian, dan karena mereka orang penting, siapa tahu presiden dari kedua belah negara tersebut bisa terketuk hatinya melalui mereka. Bahkan saya pun seperti ini, karena ya mudah-mudahan ada yang mengikuti untuk mendeklarasikan perdamaian ini sendiri. Karena ketika benar-benar peperangan itu pecah, ngeri saudara-saudara, ngeri pokoknya. Dan semoga peperangan itu tidak pecah dan perdamaian dunia segera bisa terwujud kembali. Dan seperti ada sebuah kutipan lagu dulu mungkin saya lagi SD nggak tahu ada lagu qosidah tuh yang bunyinya perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung, bingung ku memikirnya. Yang seperti itu mungkin yang di masa-masanya pada hafal tuh. Itu sampai mendunia loh. Mendunia ke kalangan seluruh Indonesia ya. Itu hampir semua kenal di eranya. Pasti pada tahu tuh lagu qosidah itu yang perdamaian. Itu tidak hanya sebuah lirik lagu, tapi itu sebuah penyeruan untuk sebuah perdamaian. Nah, poin positifnya mungkin di sini ya, saya tidak hanya mencelotehkan sebuah masalah atau isu-isu internasional seperti Rusia dan Ukraina, tapi mungkin di sini hanya garis besarnya saya hanya menyerukan sebuah perdamaian, entah itu buat negara Indonesia atau negara-negara yang saat ini sedang ada konflik, dan mudah-mudahan bisa kembali terciptanya sebuah perdamaian. Karena ketika damai itu indah, damai itu indah, indah banget. Kayak makan sampo di sisi sawah, bari ngopi ngarokok. Nikmat pokoknya. Mudah-mudahan seperti itu. Karena sulit sekarang ya. Suasana seperti itu dirasakan. Kalau saya mah dulu karena di eranya pernah ngerasain makan sampo di sisi sawah bari ngarokok. Mungkin anak muda sekarang belum ngerasain namanya seperti keadaan seperti itu. Lebih indah tibatan main PS dulu pokoknya. Oke, mungkin poin pentingnya itu, intinya serukan terus perdamaian, karena perdamaian itu penting, baik itu di lingkungan kita sendiri, di lingkungan rumah kita sendiri, di lingkungan negara sendiri, bahkan mungkin di lingkungan internasional. Dari saya dicukupkan sekian. Buat penonton semuanya, kalau pengen terus mengikuti program-program kita di Creative Soul Project, jangan lupa tekan loncengnya, ketik Creative Soul Project dan subscribe. Jangan lupa subscribe dan
Selalu standby di channel Creative Soul Project. Terima kasih. Jangan anggap celotehan kita atau celotehan saya hanya sebagai celotehan yang tidak bermanfaat, tapi kita ambil selalu positif apa yang saya sampaikan. Saya Hans, Creative Soul Project. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.